Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat menjumpai Anda di minggu yang penuh sukacita ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2024. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan berikut beberapa informasi ibadah dalam sepekan. Semua yang dahulu menguntungkanku, sekarang ku anggap rugi karenamu. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikanku kehidupan. Dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Kebangkitanmu buatku mengerti harapan yang pasti di dalammu mengenal. Pendaftaran untuk peserta dan kepala regu ESC di Konter Lantai 1 sesudah ibadah. Registrasi ibadah umum dengan Ibu Nopi Malelak dan Ibu Ayu. Untuk Youth Pro dengan Katasya. Biaya umum dan Youth Pro sebesar 500.000 dan untuk Youth Teen sebesar 400.000. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 April 2024 atau jika sudah memenuhi batas kuota. Prakem akan diadakan hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 18.30 di lantai 3 Abalov Bali. Dan camp akan diadakan Kamis sampai Sabtu 23 sampai 25 Mei tahun 2024 di Wisma PLN Bedugul. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan melalui rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Aryana. Dana misi dengan rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Aryana. Dan persembahan misi rekening BNI atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Jangan lupa tema kita tahun ini berbuah dan bermultiplikasi. Demikianlah Abang News Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat berakhir pekan. God bless you all. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Gimana kabarnya pagi ini? Kiranya setiap kita memiliki hati yang penuh dengan sukacita pagi ini. Membuktikan bahwa pertolongan Allah, berkat Allah, penyertaan Allah ada di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga senyuman membuat hati kita gembira dan sukacita. Dan itulah harapan daripada Tuhan. Tuhan tidak menyukai anak-anaknya itu cemberut, sakit gigi terus-menerus. Tetapi biarlah setiap kita pagi ini dengan wajah yang ceria, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bisa masuk dalam pikiran dan hati kita setiap pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini masih terasa rasa Paskah dalam kehidupan setiap kita. Ya, rasa kematian dan kebangkitan Kristus selalu mengiang di benak pikiran kita. Kalau kita melihat TV dan berita-berita masih sering disebut keduanya. Nah, tentunya harapan buat setiap kita boleh merasakan kemenangan dan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Jangan kita menjadi orang percaya yang kelihatan wajahnya dari cemberut, tidak ada sukacita, seakan-akan penuh dengan kekalahan menghadapi apapun yang ada. Tetapi Tuhan menyukai melihat setiap anaknya hari-hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, yang mana kemenangan itu datang dari Allah itu sendiri buat setiap anak-anaknya tanpa kecuali saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paskah membawa berita yang baik buat setiap kita. Ya, kita boleh mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Ya,
Dia rela mati sedemikian rupa untuk mengganti setiap kita. Untuk setiap kita seringkali. Yang selayaknya kita lah yang harus dimati di atas kayu salib. Karena kita sudah berbuat dosa yang sedemikian rupa. Tetapi Tuhan hadir. Dia menawarkan dirinya buat setiap kita. Dan Tuhan mau mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Bukankah suatu cinta yang luar biasa, kasih yang besar buat setiap kita tanpa kecuali. Sudah selayaknya kita mengatakan, haleluya, engkau baik dan sangat baik, tiada duanya. Kasih-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama nikmati firman Allah pada pagi hari ini. Saya sedikit bercerita. Bapak Ibu kenal atau pernah dengar namanya Helmi Yahya? Saya yakin tahu. Saya mengikuti dia sejak dia masih muda dalam acara-acara televisi dan sebagainya. Dan hari-hari ini dia rupa-rupanya ambil jalur yang sudah berbeda. Terima kasih. Suatu saat dia, Helmi Yahya, ke pedesaan, sering kasih. Dia sore-sore sekitar jam 6, setengah 7, ngumpul-ngumpul dengan orang-orang di kampung tersebut. Dia minum bareng, ada yang minum teh, ada yang minum kopi, ada juga makanan ringan di situ, ubi rebus dan sebagainya. Suasana tercipta begitu enak sekali. Nah, Helmi Yahya menikmati itu. Nah, ngomong ke sana kemari yang tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Suatu saat ada bapak-bapak yang sedang minum kopi, dia kata, ya kita nikmati aja rezeki yang ada. Rezeki kan tidak kemana-mana. Rezeki untuk kita semua. Kata seseorang. Helmi Yahya menangkap. Kata-kata ini dianggap lucu. Kadang-kadang juga gimana rasanya? Rezeki tidak akan kemana-mana. Rezeki pasti datang sendiri untuk setiap kita. Penasaran daripada Helmi Yahya, dia bertanya kepada orang di sebelah, Bapak itu kerja di mana? Pak, Bapak itu tidak kerja. Yang kerja itu istrinya. Terus bapaknya? Bapaknya di rumah aja. Oh ya? Tidak kerja sama sekali? Enggak Pak. Kalau sore ya begini, istrinya udah pulang kerja. Paling-paling duduk-duduk sama kita minum kopi bareng di tempat ini. Saya kasih. Di dalam benak pikiran Helmi Yahya penuh dengan pergolakan. Ada kebingungan juga. Seakan-akan tidak masuk di akal. Masa sih rezeki itu datang dengan sendirinya dan tidak kemana-mana. Seakan rezeki itu hanya untuk dia. Yang seharusnya dalam pola pikir Helmi Yahya, seseorang yang mengharapkan rezeki, dia harus bekerja. Meluangkan waktu untuk pergi. Pagi bangun pagi, entah itu ke sawah, entah itu ke kantor, kalau mungkin ada kantor di situ. Paling tidak menyisihkan waktu untuk mengeluarkan keringat. Mungkin kalau petani dia harus mencangkul, ya. Tidak kenal lelah dari pagi hari, masih udara masih sejuk, masih dingin, dia mencangkul sedemikian rupa. Dia tidak kenal panas, terik matahari maupun dingin, dia tidak mengenal. Yang penting hari ini saya harus bekerja dan hasilnya untuk saya dan keluarga saya. Seorang petani pasti dia akan bekerja tanpa lelah untuk menghidupi keluarganya. Tetapi bapak yang satu hanya mengatakan, rezeki itu tidak kemana-mana. Pasti tetap ada dalam kehidupan setiap kita. Tetapi apabila tidak bekerja, dapat rezeki dari mana? Dalam pola pikir Helmi Yahya, siapapun yang bekerja pasti mendapatkan rezeki. Banyak tidaknya rezeki tergantung bagaimana dia bekerja. Baik atau buruk. Banyak atau tidak. Luas tanahnya atau tidak. Itu yang ada di benak pikiran Helmi Yahya. Saudara kasih. Saya juga berpikir demikian juga. Siapapun mengharapkan rezeki tentunya. Ya, mengharapkan rezeki. Dan tidak mungkin ditanya, rezeki kok nggak datang-datang. Ya. Kok tidak datang ke rumah yang banyak, padahal saya butuh ini, butuh itu, butuh itu. Kebutuhan saya banyak, istri sakit, anak sakit, butuh uang banyak. Tetapi apabila bapak itu tidak bekerja, rezeki tidak akan hadir. Kecuali rumah sebelah, namanya rezeki, dia yang akan hadir ke tempat itu. Bisa nangkap, saudara kasih. Cerita ini menjadi perenungan setiap kita. Bahwasanya kita berdoa minta rezeki, minta berkat.
itu layak, saudara kasih. Tapi di sisi lain kita ngambil sikap tindakan yang dibutuhkan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita duduk termenung, hanya berharap rezeki itu datang, kayaknya tidak mungkin, saudara kasih. Kalau tidak pergi, tidak bekerja, orang itu boleh disebut pemalas. Dan bagi pemalas, rezeki itu tidak ada. Tapi orang yang bekerja, yang mengeluarkan keringat, tidak mengenal lelah, dia mengejar rezeki itu, dan pada saat tertentu, masa panen, dia mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah. Jadi, saudara kasih, tindakan itu sangat dibutuhkan. Keinginan dan tindakan harus berjalan bersama-sama. Tidak cukup dengan kata keinginan saja, mungkin tidak cukup juga dengan tindakan saja. Tapi bisa ditambah dengan doa kita. Kita berangkat, menyisihkan waktu untuk mengolah tanah kita, untuk bekerja dan berdoa. Dan saya mempercayai berkat Allah, berkat Tuhan pasti ada dalam kehidupan orang yang percaya kepada Allah, di mana orang itu mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Kalau kita lihat seorang petani, terima kasih, apabila dia mau menanam bibit yang baik, bibit yang unggul, tentu dia harus dipersiapkan tempat yang baik dan tempat yang betul-betul baik buat tanaman tersebut. Terima kasih. Seorang petani harus punya mimpi yang besar, saya kasih. Saya akan tanam bibit ini, maka nanti akan menghasilkan banyak hasilnya dan bisa mencukupi keluarga saya. Mimpi besar bagi seorang petani itu wajib hukumnya, saya kasih. Dan selain hanya mimpi, dia bertindak melakukannya, mempersiapkannya tanah yang harus di mana mereka menanamnya. Batu-batu pada disingkirkan, dipinggirkan, ditumpuk sedemikian rupa. Tanah digali sedemikian rupa, dibalik sedemikian rupa. Di mana nanti saat tertentu tanaman atau jagung atau padi dan sebagainya akan ditebarkan di tempat itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, perjuangan yang sangat panjang, saudara yang kasih. Yang menjadi utama dalam kehidupan seorang petani, saudara yang kasih, dia harus bisa mengerti mencari bibit yang unggul, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, saudara yang kasih. Seorang petani menanam dengan baik dan mencari bibit yang unggul. Terus, dan bagaimana mencari bibit yang unggul? Tentunya ada cara-caranya sendiri, saudara kasih. Maaf, berandai-andai. Seumpamanya Pak petani ini ingin menanam lombok. Dia harus mencari bibit yang baik, saudara kasih. Tidak asal lombok, saudara kasih. Tentunya bagaimana cara mencari bibit yang baik, saudara kasih. Tentunya dari lombok itu sendiri, saudara kasih. Seumpama dia mencari ada 2 kilo mungkin lombok merah yang sudah tua, yang pilihan sedemikian rupa. Dia buka sedemikian bibitnya, dia keluarin. Nah, di antara bibit yang sudah mereka kumpulkan, dicari lagi, disensor lagi, mana bibit yang bagus. Dia kasih air, direndam dalam air, dikasih garam, sering ditaburi garam, diaduk sedemikian rupa, dan dibiarkan barang 20-30 menit, maka ada perubahan yang terjadi. Lombok ada di atas air dan ada di bawah air. Yang di atas air ternyata itu bibit lombok yang kurang baik. Dia harus diambil sedemikian rupa dan itu dibuang. Tetapi lombok yang tetap berendam di dalam air itu yang terbaik. Saudara yang kasih. Jadi apabila Bapak ini menanam lombok dengan bibit yang baik, yang unggul, tentunya hasilnya juga akan unggul. Kita hari-hari dalam tema khotbah tentang tertanam atau menanam dan sebagainya yang kita pelajari dalam minggu-minggu ini, saudara yang kasih. Kalau kita melihat kisah cerita ini, Pak Tani tadi memilih bibit yang unggul dan tidak asal-asalan, saudara yang kasih. Kalau Bapak Ibu menanam bibit yang asal-asalan, maka hasilnya juga tidak maksimal, saudara yang kasih. Tapi saya percaya setiap kita merindukan hasil yang maksimal. Tapi apabila ditanam dengan bibit yang tidak baik, hasilnya pun tidak maksimal. Tentunya bibit yang maksimal kita tanam dan tumbuh. Dan tentunya saudara yang kasih, hasilnya akan maksimal. Saudara yang kasih, satu pelajaran sebenarnya buat setiap kita tanpa kecuali, termasuk bibit-bibit yang lain. Saudara yang kasih. Oh Pak, saya mau menanam. Dalam hidup saya tidak bisa saya bercocok tanam. Saya mau menanam pohon. Karena kita tahu bahwa tema khotbah dalam tahun ini kita menanam berakar, tumbuh, berbuah, dan bermultiplikasi. Yang diharapkan apa yang kita tanam
menghasilkan yang banyak dan bisa berkembang dan diperlukan oleh orang lain, bermultiplikasi 10%, 50%, 100% dan sebagainya. Tentunya mari kita tanam bibit yang unggul, mencari yang baik yang perlu kita tanam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini menjadi peringatan buat setiap kita bahwa petani harus siap merubah dirinya, memproses dirinya untuk mempersiapkan tanah di mana dia harus menanam. Tetapi kita kadang-kala tidak mau memilih tempat yang baik, asal-asalan saja, yang penting tumbuh. Kalau kita menanam sesuatu tanaman apapun, kita tidak mau proses, tidak melewati proses yang benar, maka hasilnya tidak memuaskan. Jangan sakit hati, tanaman saudara dan saya tidak akan ada buahnya. Tentunya kalau kita berharap buah kita yang kita tanam itu bisa bertumbuh dengan baik, subur, hasilnya besar-besar dan sebagainya. Ada proses yang harus kita lewati. Kalau hari ini tema kita tentang kemustahilan. Ya, tema kita kemustahilan. Kalau saudara menanam asal-asalan saja, yang penting saya sudah menanam, tetapi dalam benak pikiran saya ingin menghasilkan buah yang sedemikian banyak, seringkali itu mustahil. Seringkali keinginan boleh ada dalam kehidupan setiap kita, tetapi tindakan pun harus seimbang. Seringkali keseimbangan dibutuhkan dalam kehidupan orang yang percaya dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya Tuhan berkati saya, Tuhan berkati dan Tuhan berkati, sedangkan kita sendiri tidak mau bertindak. Berarti tidak seimbang. Kalau dia tidak menerima berkat sesuai harapannya, dia sakit hati kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Saya kan sudah berusaha sedemikian rupa, saya setia beribadah dan sebagainya. Luar biasa. Tapi kadangkala kita tidak setia dalam banyak hal dalam hidup ini. Kita beribadah hari Minggu tepat waktu datang, tetapi hati kita ada di rumah, hati kita ada di tempat wisata, hati kita mungkin sedang jalan kemana, hati kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Apabila kita datang ke rumah Tuhan, tentunya selain tubuh kita, hati kita tentunya kita serahkan kepada Tuhan. Saat ini ada di rumahmu Tuhan, hatiku kami serahkan kepadamu Tuhan, dan Engkau bicara kepada saya, Engkau mengajar saya, Engkau mendidik saya, Engkau memperhatikan saya. Dan perhatianmu itu Tuhan, saya bersyukur sekali. Dan itu membuat hidup saya lebih baik, maju di dalam iman pengiringan kami kepadamu Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, petani ini siap dibentuk, saudara kasih. Siap menerima proses menjadi petani yang baik. Sehingga tanamannya tumbuh dengan subur, buahnya banyak. Orang melihat, wow, luar biasa. Gimana ya caranya menanam seperti ini? Pertanyaan itu muncul dalam benak pikiran kita. Mari kita belajar dengan petani itu. Dia siap menerima proses. Dalam kehidupan setiap kita orang percaya, saudara kasih, ada proses yang harus dilewati. Tidak mudah, saudara kasih, proses ini. Kadang-kala orang Kristen mengatakan, ya, saya jadi orang Kristen ini selama saya jadi Kristen, hidup saya lebih susah daripada zaman dulu. Sebelumnya hidup saya mesti rasanya kok ya biasa tapi enak. Mudah banget. Cari duit rasanya gampang. Tapi begitu saya percaya dengan Yesus dan saya ke gereja, percaya dengan Tuhan, dan saya rajin di gereja, hidup rasanya lebih susah daripada dulu. Saudara kasih, benarkah demikian? Saudara kasih, kalau saudara di rumah Tuhan menjadi orang percaya dan hidup saudara rasanya susah, jadi saudara harus bersyukur bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan membentuk saudara. Karena Tuhan mengajar kepada setiap kita. Proses yang Tuhan lakukan kepada kita itu karena Tuhan punya mimpi buat saudara dan saya. Saya dan saudara harus bersyukur bahwa kita ini ada di dalam proses Tuhan. Dan suatu saat kalau kita lulus dalam ujian proses ini, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dan menjadi berkat orang lain. Tentunya saudara yang kasih, petani ini saya bayangkan 3 hal menurut saya yang dia ikuti dalam hidup petani yang sukses ini. Dia sudah mengolah tanahnya sedemikian rupa. Dia mencari bibit unggul yang spesial yang mereka tanam. Dan hasilnya juga maksimal, saudara kasih. Tentunya 3 hal yang mereka lakukan. Firman Tuhan dalam kitab
Roma pasal yang ke-9 dalam ayat yang ke-20 dan 21, saudara yang kasih, berkata demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah orang yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang binasa? Saudara yang kasih. Artinya demikian, saudara yang kasih. Pada masa pembentukan kehidupan setiap kita menjadi orang yang luar biasa, yang siap untuk diubahkan, dibentuk oleh Tuhan. Seperti apa yang kita baca. Tuhan membentuk setiap kita tanpa kecuali, saudara yang kasih. Bagaikan tanah liat yang tidak ada artinya, tidak ada harganya, tidak ada nilainya sama sekali. Tuhan begitu ngambil tanah sedemikian rupa, diproses, saudara yang kasih. Ya, tidak sekedar ngambil langsung dibentuk menjadi sesuatu. Ada proses yang panjang. Kita sebagai tanah liat dibentuk sedemikian rupa, direndam oleh air dan diaduk sedemikian, disaring sedemikian, berkali-kali disaring. Tuhan tidak mau kotoran-kotoran masih ada di dalam tanah liat itu. Setelah tanah liat itu begitu bersih sedemikian rupa, barulah tanah dibentuk seperti keinginan yang menciptakannya. Dan setelah itu dia bakar sedemikian rupa supaya barang produknya itu menjadi kuat, keras, dan dilihat indah. Begitu dioles dengan minyak-minyak tertentu, apa yang dibentuk menjadi luar biasa. Yang sebelumnya tanah segumpal tanah yang tidak baik, yang kotor, yang bau, yang jijik dan sebagainya, diolah oleh Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Saudara dan saya siap dibentuk sedemikian rupa. Orang ini siap dibentuk. Tidak mudah, tidak gampang. Banyak hal yang mereka rasakan. Kok begitu susah jadi orang percaya? Kok susah sekali jadi orang Kristen? Padahal Tuhan selalu mendampingi. Sering kasih, kadang-kala kita sering memvonis. Saya sering berkata, sering kasih buat teman-teman, ya kadang-kala kita dilihat, ya begitu cemberut saja mukanya. Kenapa? Apa terjadi? Wah, ini Pak Petrus, masalah terus ada di rumah. Siapa yang menciptakan masalah? Saudara sendiri, bukan yang lain. Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepada kita. Pada hal itu terjadi di dalam kehidupanmu, kamu langsung vonis itu masalah. Itu yang jadi masalah, saya nangkap. Kalau saudara mengatakan ini masalah, ya itu masalah, saya kasih buat saudara. Kalau itu bukan masalah, itu bukan masalah. Kalau itu masalah, maka saudara dan saya mungkin jadi pusing 7 keliling sering kasih. Kok berat banget masalah tidak pernah berhenti, baru muncul satunya. Seakan-akan Tuhan mengabaikan saya dan tidak menolong saya. Itu sebagai tanda bahwa saudara diperhatikan oleh Tuhan. Saudara masuk dalam bilangan-bilangan di mana saudara sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Kita wajib bersyukur. Tuhan akan mengubah segala perkara pada waktunya yang tepat, sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara boleh mengedangkan tangannya. Oh Tuhan, Engkau luar biasa. Selama ini kami menduga Engkau tidak mengasihi saya. Ternyata Engkau mengasihi saya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dengan saya. Petani siap diproses, dibentuk oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Bagaimana saudara? Siapkah saudara sebelum saudara menanam, saudara dibentuk? Supaya hasil tanaman saudara memuaskan dan hasil maksimal. Tentunya saudara yang kasih, kita belajar. Saya mau dibentuk Tuhan dalam segala permasalahan yang kami hadapi. Seperti seorang petani, dia mengolah sedemikian rupa tanahnya. Dia batu-batu dia kumpulkan sedemikian rupa, ya, supaya air bisa masuk dan menyirami tanaman-tanamannya dan sebagainya. Dia berpikir, apabila itu sudah selesai, maka bibit-bibit mulai sudah ditanam. Tidak asal tabur, sering kasih. Wah, sambil cari tabur bibit itu, sering kasih. Di mana tumbuhnya tidak meyakinkan. Kan di mana-mana banyak batu dan sebagainya. Dan rumput-rumput yang lain. Sehingga sulit membedakan mana tanamannya, mana rumput yang mengganggu, sering kasih. Hal ini yang dipelajari bagi Pak Petani. Saya siap diproses untuk membentuk tanah ini menjadi tanah yang baik.
sehingga bisa ditanami apapun. Saudara yang kasih. Dan yang kedua, dia harus memiliki mimpi yang besar. Ya, tidak dia taburkan, dia mimpi besar. Tanaman saya pasti berhasil, tanaman saya pasti tumbuh, ya, tumbuh dengan baik, tidak ada penyakit. Nanti buahnya akan banyak banget, sehingga orang melihat, wow, tanamannya luar biasa. Orang melihat saja sudah, senang banget. Begitu mencoba hasil tanamannya, wow, manis bukan main. Mimpi besar harus ada pada kita. Sehingga orang lain, wow, orang Kristen memang beda. Dari penampilannya, dari senyumnya, kelihatan sekali. Orang yang taat akan Allah, takut akan Tuhan. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang negatif, hal yang buruk. Saya percaya hidup saudara dan saya menjadi berkat buat sesama kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, harus mimpi-mimpi yang baik. Tanaman saya harus berhasil. Mungkin Bapak Ibu mau nanam apa, terserah Bapak Ibu. Tapi yang jelas, tanaman ini akan berbuah banyak. Dan bijinya bisa kita tebarkan. Lain waktu, buah ini akan beranak cucu, kasarnya begitu. Bisa menjadi bibit yang unggul. Hasil dari kita semuanya yang menanamnya. Mari kita andalkan Tuhan. Tuhan mempunyai keinginan yang baik buat saudara dan saya. Ada kisah cerita, saudara kasih. Pedesaan, saudara kasih. Ada orang percaya, dia usahanya dalam rumah tangganya, ya tidak kaya, juga tidak miskin, dia pas-pasan. Ya, dengan 2 anak, istri yang luar biasa, dan suami ini setiap hari usahanya menjual tahu, saudara kasih. Dia tiap hari beli, karena bahan dasarnya dari kedelai, Bapak Ibu, ya. Kedelai itu dia bersihkan sedemikian rupa, direndam dan sebagainya, yang pada akhirnya kedelai itu harus digiling, saudara kasih. Nah, setelah digiling, disaring sedemikian rupa, dan setiap hari Bapak ini menjual tahu ke pasar. Tentunya kalau di pedesaan dia harus melewati parit-parit dan ada sawah, sering kasih, ada istilahnya kalau di persawahan ada galengan, ya, ada jalan kecil, dia harus melewati itu, pagi itu berangkat, dan di jalan raya dia harus naik angkutan kota atau bemo dan menjual di pasar. Suatu saat Bapak ini sudah siap-siap berangkat, persiapan sudah ada, sudah di keranjang yang harus dia pikul, dia pamit dengan anak istrinya, "Bapak ke pasar, Ma." "Bapak ke pasar ya, Nak ya?" "Ya, Pak." "Udah berdoa." Nah, berdoa dulu tentunya, saudara yang kasih. Luar biasa. Sangat harmonis keluarga ini. Mama, papa, dan anak, kedua anaknya dia berdoa. "Tuhan, kami serahkan suami saya," kata ibu, "berkati di perjalanan, dan tahu ini laku, Tuhan. Dan kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin." Berangkatlah papa ini memikul 2 keranjang yang berisi tahu dan perlengkapannya. Dia melangkah. Di perjalanan yang cukup berat yang dia pikul, saudara kasih, ternyata apa yang terjadi? Dia kepleset, saudara kasih. Dia dengan langkah mereka terpleset dan jatuh, saudara kasih. Apa yang terjadi? Tentunya 2 keranjang tahu tadi hancur sedemikian rupa, berantakan. Dan dia bilang, dia bangun, "Wah, rusak semua tahu yang sudah dipotong, hancur semua sedemikian rupa, terus gimana nih?" Terima kasih. Terpaksa dia tidak marah. Dia, "Ya Tuhan, kami jatuh." Dia ambil tahu yang jatuh di jalan, dimasukkan di keranjangnya sedemikian rupa, dia pulang. Dari jauh istrinya melihat, "Loh, Papa kok balik lagi? Apa yang terjadi?" Jaga dari 2 halaman rumah, disambut oleh istrinya dan anaknya, dia pulang. "Kenapa, Pak?" "Saya jatuh." Saudara kasih. "Oh ya?" Langsung masuk ke dalam, dilihat tahunya hancur semua, tanpa kecuali, tidak ada satupun yang utuh, saya kasih. Istrinya menangis, dan dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihi suami saya. Suami saya tidak jatuh di jalan raya, tapi jatuh di parit. Dan walaupun tahu ini hancur sedemikian rupa, saya percaya Tuhan tetap mengasihi kepada kami." Amin. Setelah amin, dia berpikir, "Ma,
besok kita nggak ada jualan lagi. Kenapa? Modalnya sudah tidak ada. Oh iya ya. Ya coba tak ke toko sebelah gitu. Sang ibu ke toko sebelah, dia katakan, "Ibu, suami saya tahunya hancur karena jatuh. Oh ya, saya nggak ada modal untuk esok hari. Kalau boleh saya pinjam dulu." "Oh boleh, nggak apa-apa." Ya kasih. Nah, begitu dia mau pulang, ada seseorang lewat. "Bu, Bapak mana?" "Oh ada di rumah." "Kenapa?" "Bu, mobil langganan Bapak itu masuk di jurang, Pak." "Ibu, ada beberapa orang yang meninggal di sana." "Oh, begitu ya?" "Iya, dia masuk di jurang di sebelah itu." "Oh gitu." Langsung dia lari istrinya. "Pak, Tuhan baik, Pak." "Kenapa?" "Mobil tumpangan langganan Bapak itu masuk ke jurang. Ada beberapa orang yang meninggal." Sering kasih. Dia kata, "Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau menyelamatkan saya. Seakan-akan tahu saya tidak laku, saya rugi. Ternyata tidak. Engkau menghargai saya. Engkau menyelamatkan saya. Engkau menopang saya." Dia bersyukur dengan apa yang terjadi. Tidak seberapa lama dia melamun di dapur, sering kasih, sambil merebus kedelai yang baru. Ternyata di pintu depan ada, "Bapak, Pak, ya silakan masuk Pak, ada apa?" "Saya mau cari ampas tahu, ada enggak Pak?" "Oh ada." "Loh ini tahunya kenapa?" "Itu Pak, saya jatuh tadi di pinggir jalan sehingga hancur semua." "Oh gitu, udah kumpulin jadi satu." "Saya beli semuanya." "Semuanya Pak?" "Ya semuanya tanpa kecuali, jadikan satu. Karena untuk makanan kudaku," katanya. Dikasih makan kuda, kasih. Ternyata Tuhan baik. Ya, walaupun tahu sudah hancur pun masih ada yang beli. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Kalau dia berbuat yang baik, jujur, berkat Allah pasti ada. Kalau kita menanam dengan baik, dengan sepenuh hati kita menabur benih, kita jujur menabur benih dengan cara yang baik. Tidak karena ada seakan-akan di gereja mendapat perintah, seakan-akan kita ini harus menabur bibit dan sebagainya sehingga bisa bermultiplikasi. Tetapi saudara jujur dalam hidup saudara, saya belajar menanam dengan cara yang baik seperti seorang petani yang saya ceritakan. Saudara yang kasih, percayalah, apa yang kau tabur tumbuh baik dan berbuah lebat. Penjual tahu juga demikian. Dia selalu menabur yang baik, tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia punya iman percaya yang unggul. Iman mereka begitu luar biasa. Suatu keyakinan yang besar, berharap. Dia punya mimpi yang besar kepada Tuhan. Dia serahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan, tapi Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Saudara kasih di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya tentunya. Tuhan tidak pernah lupakan saudara dan saya. Berkat Allah milik saudara. Karena saudara mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Sering kasih. Dan yang ketiga yang dimiliki oleh Pak Petani yaitu karena dia sudah berusaha sedemikian rupa, berusaha jujur dan baik dan benar, sering kasih. Tuhan menghargai mereka, yaitu keberhasilan apa yang mereka lakukan. Bukankah setiap kita juga berharap keberhasilan dalam segala hal? Pada waktu kita menabur benih, pilihlah yang baik. Kita persiapkan tempatnya yang baik. Dengan cara yang benar, maka tanaman kita akan tumbuh dengan subur. Begitu tumbuh subur, mekar bunganya. Dan membawa buah yang banyak. Selain kita nikmati sendiri, orang lain pun juga menikmati. Dan biji yang ada bisa kita bagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun boleh menikmati bibit yang baik yang datangnya dari saudara dan saya. Dalam pasal yang ke-11 dalam ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
dia memiliki iman di dalam hidup mereka. Petani ini memiliki iman yang kuat. Saudara kasih. Ya. Segala perkara adalah iman, ada dasarnya, fondasinya. Kalau kita memiliki fondasi yang kuat, keinginan yang besar yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, adalah dasar keyakinan kita kepada Tuhan. Kita mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa karena meninggalkan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh anaknya menjadi berhasil. Iman adalah dasar dari segala perkara. Bibit bagus, baik. Lebih-lebih dia memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan pasti memberkati apa yang saya tanam. Kalau Tuhan sudah melihat kejujuran hati mereka, punya iman yang besar, dan dia punya keinginan yang besar, dan semua diserahkan kepada Tuhan, dan dia meyakini bahwa Tuhan pasti memberkati, maka orang itu akan berhasil. Kalau kita sekedar menanam tanpa iman, terima kasih. Kita hanya melakukan apa yang kita inginkan, kemauan sesuai dengan kemauan kita, tidak kita didampingi dengan iman, terima kasih. Keberhasilan tidak akan terjadi. Kalau tadi saya katakan ada keseimbangan, yaitu ada tindakan, ada iman, terima kasih. Ada iman, tentunya yang terakhir ada keberhasilan, terima kasih. Mari terima kasih, kita mempersiapkan hati kita tentunya. Ya. Juga kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mempersiapkan hati saya. Saya tahu Engkau ingin menanam di hati saya. Yang kau tanam adalah firman-Mu. Benih firman-Mu boleh tumbuh dalam hati saya. Firman-Mu akan tumbuh dalam hati saya, Tuhan. Persiapkan dengan baik hati saya, Tuhan. Supaya firman Allah boleh tumbuh dengan baik. Dan iman kami boleh berbuah-buah. Dan buah ini tetap dalam hidup saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita ada penyerahan diri kepada Tuhan, saya percaya pertolongan Allah ada setiap kita. Tetapi apabila kita tidak mengundang Tuhan, tidak memanggil Tuhan, tidak menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kesia-siaan akan terjadi. Dan tentunya kemustahilan juga akan terjadi, bahwa tidak ada buah di dalam kehidupan setiap kita. Yang harus kita multiplikasikan kepada orang lain. Terima kasih. Mari kita persiapkan hidup ini kepada Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Maaf, dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, dalam ayat yang ke-20, Yakobus 2 ayat yang ke-20 berkata demikian, saudara kasih. Manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tapi apabila iman dan perbuatan berjalan bersama-sama, maka ada keberhasilan tentunya. Dalam ayat yang ke-26 juga katakan demikian, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saya tidak ingin apa yang kita tanam mati tentunya, saya kasih. Kita ingin juga hati kita, hidup kita, iman kita itu tumbuh, tidak mati, saya kasih. Mari kita menjadi orang yang beriman dan berbuat atau melakukannya, saya kasih. Ya, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi apabila kita punya iman, karena dasar kehidupan kita adalah iman, dan kita ada perbuatan, kita bertindak, kita melangkah, terima kasih. Maka ada buah-buah yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Apa yang kita tanam pasti berhasil, bisa berbuah banyak dan bermultiplikasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan punya mimpi yang luar biasa buat saudara dan saya. Setiap kita tanpa kecuali. Berkat Allah tersedia buat saudara dan saya. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Maka saya percaya hidup kita menjadi maksimal di dalam segala perkara. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati buat setiap kita.